kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai sepeda dan kesehatan tulang belakang. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkualsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini setelah sekian lama tidak berjumpa, kita kehadiran kembali dengan Dr. Charles Siagian, SPOTK Spine. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan tulang belakang dari Rumah Sakit Tebet, Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Charles yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Charles, halo, apa kabar, Dok? Halo. Kabar baik ya, Dok? Kabar ya? baik. Good. Dokter udah lama nih nggak berjumpa. Terakhir sepertinya 2 tahun lalu kali 2 ya? tahun yang lalu, betul. 2018 deh, ya. atau 3 tahun lalu ya? Aduh, oke deh. Iya. Intinya sekarang senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Dr. Charles, mau gali ilmunya gitu ya, Dok ya, ilmu Iya. dokter tentang apa sih kaitan sepeda dan kesehatan tulang belakang. Karena kan kalau menurut pengamatan aku pribadi gitu ya, sejak ada pandemi COVID-19 ini kan banyak orang-orang yang butuh hiburan gitu ya, Dok ya. Kok betul. yang main sepeda ini makin banyak gitu ya, Dok ya. Banyak Misalnya sekali. aku perhatiin di Jalan Sudirman gitu kan, kalau malam-malam juga banyak gitu ya, Dok ya. Kan sering lewat tuh. Nah, intinya ketika mereka bersepeda, tapi ada juga beberapa orang yang mengeluh setelahnya kok ada mengalami yang namanya nyeri-nyeri di area tulang belakangnya gitu. Kok bisa sih, Dok? Artinya kan kita kan berolahraga mau dapat kesehatan, mau dapat untung gitu ya, Dok. Kok malah jadi buntung, malah dapat masalah baru gitu ya, Dok ya. Apa kaitannya sebetulnya? Apakah salah cara bersepedanya? Silakan, Dokter. Iya, betul. Buat pemirsa El Sinta TV, ini topik yang menarik ya, karena saat ini banyak sekali olahraga sepeda itu populer sekali di masyarakat ya. Baru-baru ini kita bahkan mendengar ada yang kecelakaan. Iya, Dok. Sampai tertabrak ya karena sepeda. Jadi animo masyarakat sangat besar. Jadi banyak orang dengan keluhan tulang belakang dianjurkan untuk berolahraga sepeda. Jadi terapi juga. Jadi terapi juga, karena sepeda itu sebenarnya olahraga yang tidak banyak merugikan atau tidak high impact atau bagaimana? Iya, karena dia tidak banyak ada axial loading ya, tekanan ke bawah, sehingga cenderung lebih aman. Namun demikian, ya tidak semua sepeda cocok untuk orang-orang juga yang punya keluhan tulang belakang. Oh, kan ada sepeda gunung gitu ya. Betul. Sepeda lipat itu Jadi, kan makin banyak tuh trennya. Trennya kan ada yang road bike ya. Sementara dia punya keluhan sakit punggung. Bila dia membungkuk, punggungnya sakit. Oh, iya sih. Nah, untuk yang seperti itu kan tidak cocok pakai road bike ya. Atau sebaliknya, dia ada pasien dengan keluhan tulang belakang, dengan dia tegak malah sakit. Malah dia lebih enak membungkuk. Itu pun tidak cocok. Jadi tadi yang seperti disampaikan, memang ya jangan sampai kita ingin sehat, ikut tren juga misalnya. ikut tren juga malah jadi sakit. Dapat masalah baru. Betul. Gitu ya, Dok ya. Intinya sih sebetulnya berarti kan sepedanya ini sudah tepat atau belum sih dengan mungkin postur, bukan postur ya, Dok ya, dengan profil kita gitu ya. Artinya kan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita bisa milih sendiri sih enak ya, tapi kan ada juga yang minjem punya kakaknya, minjem punya bapaknya, adiknya gitu. Jadi kadang-kadang ukurannya nggak sesuai sehingga itu mungkin jadi permasalahan tersendiri juga begitu ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Jadi sebetulnya mengapa sih bisa sampai timbul nyeri gitu ya, Dok ya. Intinya kan tadi posisinya ada yang kalau membungkuk malah bermasalah, tapi kalau tegak malah ya itu. Jadi intinya kalau dilihat dari anatomis gitu ya, Dok ya, tulang belakang itu sendiri kan dari leher sampai area pinggang ya, Dok ya. Itu kenapa bisa jadi ada problem terus? Ini kebetulan saya bawa nih ada peraga ya, alat ini peraga. tulang belakang. Ya, kita lihat ya, tulang belakang itu sebenarnya meliputi, kalau kita lihat ini dari kepala ya, ini di bawah dari kepala, leher atau apa? Leher turun ke bawah, kemudian tulang punggung, dan tulang punggung bagian bawah sampai ke tulang ekor. Ya, ini prinsipnya ini tulangnya, ini tuh pondasinya.
Kalau kita bangun bangunan itu ya inilah rangka-rangkanya. Yang pondasi gitu ya? Iya, sebenarnya tulang belakang itu meliputi itu. Yang merangkai tulang belakang ini sehingga dia tetap dalam keadaan seperti ini adalah namanya ligamen. Ya, ligamen-ligamen yang menghubungkan antar tulang itu. Kalau nggak ada ligamen, tulang ini pasti ambruk dia, jatuh gitu ke bawah. Jadi ligamen inilah yang tadi. Iya, kemudian dia ada di tengah-tengah antara kedua tulang. Kalau kita lihat ini ada namanya bantalan, diskus namanya. Itu kayak shock breaker-nya pada mobil. Shock breaker. Jadi pada saat ada axial loading, tekanan ke bawah, tekanan aksial, itulah dia sebagai shock breaker-nya. Nah, kemudian di luarnya lagi itu ada otot. Otot juga sama fungsinya untuk mempertahankan si tulang belakang ini supaya tetap upright, tetap tegak. Dan yang paling penting di dalam tulang ini sebenarnya ada saraf. Ada saraf. Ada saraf, yang sarafnya ini nanti kalau dari leher sampai ke bawah, dari leher biasanya ke tangan, kemudian sampai di punggung bagian bawah, ini untuk ke kaki gitu ya. Jadi seperti menjalar begitu dok. Betul. Jadi inilah yang orang kok sakitnya di kaki, kenapa punggung yang diperiksa gitu? Karena memang sarafnya jalannya dari sini. Jadi sama seperti saya sering menganalogikan kalau kita di rumah kita punya lampu, lampunya mati, yang rusak saklarnya gitu. Bohlamnya sih nggak apa-apa. Jadi hulu dan hilir begitu ya dok? Ya, ini sebenarnya anatomi dari tulang belakang gitu ya. Nah, kebayang ya pada saat kita melakukan kegiatan apapun itu, sepeda, dalam posisi tertentu dia akan membungkuk. Oh, tuh bayangkan ya, tulang membungkuk, belakang kita seperti itu. Kemudian otot di belakang yang tadinya pada saat dia tegak itu rileks, kemudian dia akan tertarik. Kemudian kita lihat lagi si bantalan ini yang tadinya harusnya tegak, rileks, kalau dia membungkuk seperti balon dia akan menekan. Jadi itu yang akan membuat nyeri, jadi terasa nyeri gitu ya. Jadi sifatnya ini bisa akut karena memang posturnya yang kurang tepat saat tadi menggunakan sepedanya, atau memang sepedanya yang kurang fit dengan tubuh kita juga, atau overuse juga karena mungkin ya rutin nih seminggu sekali, jaraknya jauh pula, atau mungkin seminggu bisa berkali-kali juga naik sepeda. Jadi faktornya memang bukan saja faktor eksternal, artinya sepedanya yang tadi disampaikan terlalu panjang, kemudian terlalu tinggi, pedalnya terlalu tinggi, tapi juga internalnya juga ada. Kalau pada yang normal, yang sehat sih sebenarnya nggak terlalu masalah. Tapi kalau pada orang-orang sekarang kan tidak mengenal umur ya. Sekarang orang umur 50 pun waduh hajar juga main road bike juga. Padahal mungkin di bantalannya juga sudah ada kerusakan. Oh, degeneratif gitu ya dok? Iya, degeneratif tadi. Jadi kita memang dalam topik ini, pembahasan ini kita ingin harus kita lihat apa faktor-faktor itu sehingga kita tahu mana yang cocok, sepeda mana yang cocok, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Apalagi kan bersepeda ini kan dilakukan oleh semua kalangan usia ya dok, ya tidak hanya orang dewasa tapi usia anak-anak, remaja gitu, usia-usia produktif juga pada umumnya ya dok ya. Jadi jangan sampai di usia muda kok sudah timbul keluhan-keluhan yang sebetulnya ini kan akut ya. Kalau akut mungkin pikirannya diistirahatkan bisa sembuh gitu ya dok ya. Tapi apakah bisa berlanjut jadi jangka panjang sehingga timbul masalah yang lebih kompleks atau lebih serius lagi penanganannya juga begitu dokter? Ya tentunya akut itu kan kalau memang sebelumnya sudah diawali oleh tadi saya bilang faktor internalnya, mungkin dia sudah ada basicnya, sudah ada degeneratif itu proses yang mendasarinya. Iya, yang mendasarinya tentunya dari akut akan jadi kronis lama-lama. Makanya tadi yang penting itu adalah bila kita memang sudah tahu kita mempunyai masalah, kita harus
ya harus langsung kita atasi gitu. Pilih-pilih sepeda yang tepat Pilih juga. sepeda, artinya waduh nih saya udah nggak mungkin nih pakai road bike nih, sakit sekali. Kadang ada yang memaksakan, ya walaupun ya yang penting gaya kan. Keren gitu. Ya yang penting keren gitu. Wah saya udah 50 tahunan, saya masih pakai road bike, keren. Road bike saya diangkat-angkat gitu kan, ringan gitu. Yes. Ya kadang kita harus menyadari lah. Jadi ya. pahami juga faktor resiko kita ya dok ya. Ya, jadi intinya tidak semua sepeda cocok untuk Anda dan mungkin Anda juga tidak cocok bersepeda juga mungkin. Oh iya, jadi dilihat-lihat juga kasus per kasus ya sekali lagi ya dok ya. Dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya untuk lebih detailnya lagi seperti apa ya. Oke, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih membahas mengenai sepeda dan kesehatan tulang belakang bersama dengan Dr. Charles Siagian SPOTK Spine, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari Rumah Sakit Tebet, Jakarta. Bagi Anda yang ingin bertanya silahkan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan Anda melalui email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id ya. Dr. Charles lanjutkan kembali. Jadi tadi di segmen awal dokter bilang kan, artinya kalau orang yang memang penderita pasien atau penyandang gitu kan masalah tulang belakang, tentunya kan ada beberapa olahraga yang dianjurkan untuk membuat keluhannya atau nyerinya barangkali mereda gitu ya dok ya. Katanya aktivitas yang dianjurkan itu salah satunya adalah bersepeda. Tapi mungkin sepeda yang seperti apa juga yang cocok untuk masing-masing pasien, ataupun nggak semua kondisi tulang belakang, masalah tulang belakang juga bisa diatasi dengan atau dikurangi keluhannya dengan bersepeda begitu dokter. Kira-kira bagaimana tanggapan dokter pribadi? Ya, jadi bersepeda itu sebenarnya prinsipnya baik untuk penderita nyeri pada tulang belakang. Tapi tidak semua penderita nyeri tulang belakang itu juga cocok dengan satu tipe sepeda. Ya. Saya mau berikan contoh pasien yang punya HNP. Ya, HNP itu herniated nucleus pulposus. Jadi si bantalannya ini ya nongol ke belakang. Saraf kejepit itu. Saraf kejepit, menjepit si sarafnya. Pada yang bantalannya ini nih, seperti yang warna merah ini adalah tonjolan dari bantalannya ya, yang menjepit si sarafnya ya. Nah, pada keadaan seperti ini dengan posisi membungkuk ya akan mencetuskan si tonjolan ini untuk semakin ke belakang. Memperberat. Memperberat. Jadi dia seperti balon. Kalau ditekan dari sisi depan ini, tonjolannya makin ke belakang. Mencuat keluar gitu ya dok? Iya. Pada keadaan yang seperti ini, tidak cocok memakai sepeda balap atau road bike ya, yang sepeda posisinya balap dan road bike tuh membungkuk. Ya, dia pasti akan lebih nyeri. Oh iyalah ya, kebayang deh. Betul. Kemudian pada orang dengan ada juga jepitan saraf, tapi jepitan sarafnya itu dari bagian belakang. Oh, lokasinya beda ya? Dia justru lebih enak dengan posisi membungkuk. Ya, biasanya memang pada orang tua nih, yang di belakang sini nih, ya namanya lumbal stenosis namanya. Ya. Lumbal stenosis. Jadi dia lebih enak justru dengan membungkuk. Dengan sepeda mountain bike yang posisinya tegak, dia malah nyeri. Iya ya. Oke. Itu. Jadi secara garis besar sih ya memang yang bagus konsultasikan dengan dokter Anda, terutama dengan dokter yang ini mau usia berapapun ya, dengan kondisi tadi ada saraf kejepit atau yang lumbal stenosis tadi ya dok ya. Jadi pada juga. yang keadaan memang sudah punya penyakit tulang belakang, sebaiknya konsultasikan dengan dokter Anda, konsultasikan pilihan sepeda yang Anda pilih gitu, supaya pasti juga mereka akan mengerti. Ini mau yang derajat ringan sekalipun ya dok ya. Kan ada yang masih ringan jadi masih bisa ketahan lah nyerinya gitu. Ada yang, tapi kan efeknya kalau dibiarkan juga nggak bagus. Betul, pada prinsipnya sebenarnya kita tidak ingin memperburuk derajatnya. Kalaupun derajatnya masih ringan, tonjolannya masih kecil,
ya sebenarnya kalau bisa jangan sampai bertambah tonjolannya. Jadi alihkan olahraganya mungkin yang lain gitu, Dok? Sepeda, tapi Tipenya sepedanya yang aman yang bagaimana, ya Dok? tadi buat yang HNP lebih baik yang upright, yang tegak. Seperti mountain bike kan lebih tegak dia. Posisinya kan dia tidak membungkuk gitu. Jadi pilihan sepeda itu tergantung dengan penyakit kita. Oke. Ya. Dan pada yang tidak memiliki penyakit mendasar, terutama di tulang belakang, ya sebenarnya tidak masalah. Anda boleh melakukan dengan tipe sepeda manapun. Oke. Terutama untuk yang masih muda. Kalau yang mungkin untuk lebih amannya gitu ya, saya pakai sepeda statis aja barangkali gitu. Itu artinya memberikan efek yang sama nggak sih untuk meredakan nyerinya? Atau memang bagusnya tadi ya nggak apa-apa keluar, tapi dipilih sepeda yang memang sesuai dengan kondisi Anda gitu. Supaya mungkin lebih aktif bergerak juga, dan harapannya kan mungkin koordinasi antar otot gitu ya, itu bisa pengaruh ke kesehatan secara umum gitu, barangkali ada kaitannya nggak, Dok? Nah, sepeda statis juga itu sebenarnya kan hanya sepeda yang bergerak dan sepeda yang tidak bergerak, statis tidak bergerak. Tapi dari posisi tetap sama. Sepeda statis juga kalau sekarang kita lihat di pasaran, sama posisinya ada yang membungkuk. Tapi buat pasien-pasien tadi yang saya sampaikan dengan HNP, sepeda statis pun tidak boleh membungkuk. Jadi dia pilih sepeda statis kalaupun ingin di rumah, sepeda statis yang tidak membungkuk. Ada namanya recumbent bike. Jadi dia posisinya duduk tegak, ya hanya goes saja gitu. Tapi duduknya tegak posisinya. Soalnya kalau membungkuk ya bayangkan tadi bantalannya jadi semakin terasa nyeri gitu ya, Iya, keluar jadi, gitu ya, Dok ya. Jadi karena saya nggak boleh, kata dokter nggak boleh, saya pakai sepeda statis. Tapi sepeda statisnya tetap aja yang membungkuk ya nggak ada gunanya gitu. Jadi statis atau dinamis itu sebenarnya hanya instrumennya aja, dia jalan sama diam. Tapi prinsipnya banyak juga yang sepeda statis yang membungkuk gitu. Itu jadi itu pemilihan sepeda gitu yang tepat untuk kondisi masing-masing pasien. Namun apabila mungkin ini kita bicara di luar yang HNP atau yang lumbal stenosis tadi ya, Dok ya. Ketika seseorang lah nggak ada keluhan, yang belum ada keluhan gitu ya, tapi setelah bersepeda tadi kok malah timbul nyeri gitu, ada keluhan. Nah, itu bagaimana evaluasinya gitu ya, Dok, supaya ya ini mendingan gitu gejalanya dan tidak kambuh atau berlanjut begitu barangkali. Iya, pada usia muda, mungkin usia 17 tahun ya, saat ini mungkin usia remaja atau bahkan yang sudah kuliah ya 20 tahunan, mungkin tidak ada penyakit penyerta, tulang belakangnya masih oke, semuanya baik gitu, tapi kok nyeri gitu. Tadi sebenarnya faktornya tuh nyeri di tulang belakang itu ada banyak ya. Satu tulangnya. Pada usia muda nggak mungkin lah tulangnya biasanya baik, kecuali kalau dia punya penyakit. Kemudian dua bantalannya, ya bisa saja bantalannya juga sudah mulai terjadi degeneratif atau dini sekali bahkan dong. Di usia dini, ya bisa saja karena mungkin dia sebelumnya punya riwayat trauma. Kemudian yang ketiga ligamennya, ya ligamen pada beberapa orang, ya terutama wanita nih, ada yang mempunyai ligamen tuh lebih lentur dibandingkan orang yang lain. Ini bawaan dari sananya. Betul. Jadi dia kalau kita lihat tuh yang ada orang tuh bisa melakukan ini tuh sampai ke sini. Nah, itu dia punya ligamen itu lentur. Dia lentur pasti ligamennya. Nggak mungkin, nggak semua orang, saya juga nggak nyampe dia sampai sini. Tapi ada yang bisa sampai sini, dia punya ligamen lentur. Akibatnya apa? Ligamen itu bukan cuma 1-2 tulang, semua ini ligamen, sehingga dia tuh lebih cenderung untuk lebih gampang untuk goyang. Jadi kalau ibaratnya mobil itu, kalau direm mendadak masih maju terus mundur. Tapi kalau mobil-mobil yang bagus kan direm mendadak, cuma gitu aja dia. Nah, itu dia punya ligamen laxity. Pada yang keadaan seperti itu, tentunya juga akan lebih beresiko dan lebih mudah untuk nyeri. Dan yang terakhir adalah tadi ototnya. Otot itu intinya sebenarnya. Jadi di saat semua fungsinya untuk mempertahankan si tulang itu, garda terakhir itu adalah ototnya. Otot yang kuat pasti punya tulang yang stabil. Jadi orang yang dengan ligamen laxity pun, kalau dia otot punggungnya yang kuat, pasti dia tidak banyak goyang. Nah, jadi mungkin yang nyeri itu adalah orang-orang yang ototnya tidak terbiasa untuk bersepeda, tidak kuat, tidak cukup kuat.
sehingga dia menimbulkan nyeri. Oke, atau pemanasannya kurang kalau orang awam bilang. Atau stretchingnya awalnya kurang. Tapi stretching kurang pun kalau misalnya dia dipakai misalnya orang yang tiap minggu ya bersepeda misalnya, ya, sekali seminggu. Tapi bersepeda gitu dia ya. mau langsung 50 kilo, langsung berapa ya tentunya sakit. Iya, kaget dong ya. Kaget. Jadi dia mungkin belum cukup kuat atau belum cukup baik untuk membentuk otot punggungnya. Oke, jadi tadi evaluasinya detail juga ya dok ya, apa masalahnya di mana, di tulangnya, bantalannya, ligamennya, atau di mananya tadi Atau ototnya gitu ya dok ya. Jadi intinya kan kita nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, artinya jarang lah yang memikirkan sampai sedetail itu gitu ya dok ya. Lantas kalau memang ini sudah nyerinya sudah berlarut-larut tuh artinya sudah berminggu-minggu, atau mungkin kalau dalam waktu singkat itu kan berarti kita bisa istirahatkan ya dok ya. Kan ada metode yang RICE itu efektif juga nggak sih dok untuk kasus seperti ini? Iya, kalau pada prinsipnya ya setiap ada nyeri ya, itu adalah mekanisme tubuh. Alarmnya tubuh kita untuk kasih tahu, hey manusia, ini saya ini sedang kelelahan nih, gitu. Dia tuh alarmnya adalah nyeri. Jadi nyeri itu sebenarnya tidak selamanya buruk, ya. Justru dia ada penanda, pengingat lah buat kita. Alarm tadi dokter bilang. Alarm untuk apa? Untuk beristirahat. Either itu apakah itu ototnya, apakah itu bantalannya, apanya itu, pokoknya dia lagi ada bermasalah, istirahatlah dulu. Paling tidak 5 sampai 10 hari lah. Sampai fase-fase akut atau fase-fase awal peradangan itu selesai. Untuk mengurangi nyerinya sendiri ada metode khusus atau cara khusus? Ya sebenarnya kalau nyerinya masih bisa kita tahan sih nggak apa-apa. Yang penting istirahat, jangan aktif dulu untuk melakukan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang melibatkan tulang belakang. Apa itu? Jangan angkat-angkat yang berat dulu, jangan membungkuk, tidurlah dengan telentang, duduk juga jangan terlalu lama duduk, karena duduk itu juga membebani tulang belakang ya. Istirahat dulu aja. Ya, minum obat juga kalau nggak perlu nggak usah. Kalau memang tidak sakit sekali ya nggak usah ketemu dokter, juga istirahat saja dulu. Dipijat atau mungkin jangan, kompres? Istirahatkan aja dulu. Diamkan saja gitu? Diamkan dulu. Jadi setelah ya mungkin 1 minggu, 10 hari nyerinya tidak hilang, barulah Anda berkonsultasi ke dokter. Ya. Setelah konsultasi ke dokter, evaluasi, diagnostik, mungkin diberikan obat-obat. Kalau diberikan obat masih belum sembuh juga, mungkin dilakukan pemeriksaan X-ray, ya, dan bahkan kalau masih terus mungkin sampai MRI, MRI ya, untuk lihat tulang belakangnya. Nah, tempatnya tadi yang disampaikan pijat, apa segala macam sebenarnya ada, selalu ada tempatnya untuk itu. Tapi setelah kita melakukan diagnostik atau kita yakin masalahnya memang cuma otot. Iya, kalau memang otot silakan. Nggak apa-apa ya. Iya, mau dipijat nggak apa-apa. Tapi kalau yang ternyata yang lain-lain, nah ini kan takutnya malah jadi beresiko tadi ya dok ya. Oke, dokter kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya dok ya. Nanti bisa diberi tanggapan satu persatu. Oke, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap di bawah ini, nama, usia Anda atau usia orang yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baiklah, ini pertanyaan pertama dari Ibu Yunita Rismawati. Usia 58 tahun dari Ciputat, Tangsel, Tangerang Selatan. Dok, apa olahraga terbaik untuk penderita nyeri tulang belakang akibat skoliosis? Ya dok ya, saya penderita skoliosis. Tinggi badan 157, berat badan 57. Sejauh ini tinggi badan 157 cm, berat badan 57 kg ya. Sejauh ini tidak pernah ada keluhan signifikan di tulang belakang saya. Nah, untuk olahraga saya rutin bersepeda statis atau di luar rumah hingga jarak 10 km gitu ya dok ya. Pertanyaan saya, apakah olahraga ini bagus untuk diteruskan untuk penderita skoliosis maksudnya, atau apa saja yang perlu diperhatikan dok untuk penderita skoliosis gitu. Terima kasih dokter gitu. Bagaimana dok? Skoliosis ini termasuk ke apa sih? Ini kan nyeri tulang belakang juga tadi keluhannya ya dok ya. Jadi wah ini pertanyaannya bagus sekali ya. Ini pertanyaan yang benar-benar ya kena lah dengan topik kita sekarang ya. Ini sebenarnya model skoliosis nih tulangnya. Yang jadi posisinya tuh artinya bagaimana dok? Kalau kita lihat skoliosis itu adalah kelainan 3 dimensi pada tulang belakang. Dia bukan saja miring ke samping, tapi dia tulangnya itu berputar juga.
Aduh. Ya, jadi skoliosis itu ya tulang yang miring lah intinya ya. Tapi miringnya tuh nggak simple cuma miring aja begini loh. Dia sebenarnya tulangnya tuh berputar. Jadi kelainan 3 dimensi tulang belakang yang akhirnya mengakibatkan otot ya. Kalau kita otot itu kan ada kiri dan kanan ya. Tidak balance dia, nggak seimbang. Ya. Penyebabnya apa sih dok biasanya? Ini ada macam-macam ya. Ada yang memang didapat dari lahir ya secara genetik ya diturunkan. Ada yang memang di usia lanjut kelemahan ototnya menyebabkan si tulangnya itu miring. Jadi tarikannya itu beda gitu. Jadi ibu ini dia menderita skoliosis. Saya belum dapat informasi ya tadi apa skoliosisnya dari kecil, apa baru didapat usia tua. Jadi intinya tulangnya beginilah pada ibu itu. Nah, apa olahraga terbaik? Dibilang ya memang prinsipnya memang semua olahraga itu baik ya, tapi dengan keadaan yang seperti ini memang kalau ditanyakan yang terbaik, menurut saya yang terbaik sebenarnya berenang. Ya, kenapa? Karena dengan berenang itu sama sekali tidak ada tekanan ke bawah. Ya, walaupun naik sepeda tapi masih ada sedikit axial loading. Axial itu ke bawah ya, tekanan ke bawah masih ada. Tapi dengan berenang pastinya hampir nggak ada. Dengan gaya apa dok yang dianjurkan? Sebaiknya gaya bebas. Gaya bebas. Iya, gaya bebas. Punggung malah nggak ini ya, nggak dianjurkan ya. Sebaiknya gaya bebas. Kalau ditanya yang terbaik, ya sebenarnya itu yang terbaik. Tapi kalau ditanya, apakah boleh dengan bersepeda? Menurut saya boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, boleh. Sepeda apa yang baik? Ya sebenarnya sepeda yang mountain bike tadi, yang duduknya agak upright, agak tegak gitu, supaya tidak banyak ada lengkungan lagi pada si punggungnya. Ya, kemudian sepeda statis pun yang recumbent tadi yang saya sampaikan, yang bersandar, itu juga baik karena mengingat usianya beliau kan 58 tahun 58. Ya sebenarnya ya lebih baik recumbent bike lah. Kalau saya sarankan sebenarnya untuk yang di usia 60 sebenarnya udahlah, jangan terlalu banyak untuk sepeda di luar, sepeda statis aja gitu. Kalaupun mau keluar kan artinya mungkin sama teman-teman ramai dan tetap protokol kesehatan juga ya dok ya. Betul. Artinya pakai masker, jaga jarak pada saat di luar. Intinya yang perlu diperhatikan apa juga, apa mungkin jaraknya tidak boleh terlalu apa ya, istilahnya 50 kilo gitu kan. Kalau ini kan 10 kilo masih wajar lah ya dok, atau bagaimana? Jangan diporsir lah intinya. Ya kalau cuma sekitar komplek oke lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sampai keluar, sekarang ini kan memang ya kan rutenya jauh-jauh nih orang-orang zaman sekarang. Jadi problemnya memang bukan problem kesehatan nih, problem nasional juga ya, bahwa sekarang tuh sepeda itu mereka nggak punya lahan sih ya untuk bersepeda dengan baik ya. Terus terang di luar negeri ya, kalau saya mau kasih contoh yang bagus tuh di Korea ya, dia punya di samping Han River itu ya, wah itu jaraknya itu bisa berapa meter itu ke samping untuk orang bersepeda dan berlari. Nah, saat ini memang kita kekurangan tempat yang seperti itu. Mungkin kedepannya nanti makin banyak ya, mudah-mudahan. Kalau misalnya memang ada ya lebih bagus lah. Takut ketabrak mobil sih dok biasanya. Betul, dok. Kejadian kemarin kan itu rame banget itu. Iya, beritanya kasihan, itu ya dok ya. Betul. Oke, jadi memang boleh bersepeda tapi tetap perhatikan tadi pemilihan sepedanya dan juga jangan terlalu diforsir juga gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Tapi untuk bagus untuk diteruskan ya boleh-boleh aja, bagus-bagus aja ya dok. Boleh, tadi saya bilang sebenarnya ya untuk apapun itu olahraga, kegiatan yang kita lakukan prinsipnya adalah jangan nyeri. Ya, kalau sudah nyeri itu artinya alarm. Jangan anggap sepele dengan nyeri tulang belakang pada saat kita apapun kegiatannya gitu. Oke, baiklah ya. Pertanyaan berikutnya tadi mudah-mudahan untuk Ibu Yunita nih sudah terjawab dengan sangat detail. Jadi begitu saran dari dokter tadi ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Alika. Alika usianya masih 23 tahun dokter. Dok, saya punya keluhan nyeri bokong. Oke, setiap kali saya habis bersepeda. Kira-kira apa penyebabnya ya dok? Padahal sadel sepedanya sudah empuk, tapi kenapa masih saja nyeri bokong dok? Oke. Sadelnya udah empuk, sadel sepedanya. Apakah memang hanya itu aja yang perlu kita evaluasi atau mungkin posturnya Mbak Alika sendiri seperti apa, kan kita nggak tahu ya dok ya. Tanggapan bagaimana dok? Ya, tadi ada dua kemungkinan ya nyeri di bokong itu. Nyeri di bokong yang benar-benar ototnya, kalau ini otot bokong, ini kan bokong ya. Ya. Apa memang ototnya yang nyeri bokongnya atau nyeri yang menjalar dari bokong.
Nyeri yang menjalar dari bokong. Iya, jadi ada dua. Satu, dia localize, hanya di sekitar bokong, atau ada penjalaran. Ke kaki gitu? Ke kaki, betul. Kalau dia localize, hanya di sini, kemungkinan ototnya. Otot-otot bokong, itu kan ada banyak. Ya. Nah, kemungkinan yang kedua, kalau dia ada penjalaran ke bawah, ke kaki, artinya itu dari sarafnya. Tadi yang saya sampaikan, saraf yang di sini nih. Ya, saraf yang di sini ya yang menjalar ke bawah. Ya, mungkin sarafnya yang kena. Ya. Kalau dia ototnya biasanya itu faktornya adalah bukan sadelnya yang sudah empuk atau belum atau gitu belum, tapi jarak dari sadel, jarak dari sadel ke hipnya, ke panggulnya itu ya mungkin terlalu jauh atau terlalu dekat. Jadi jarak antara sadel ke pedal, ya. Jadi pada saat dia melakukan goes itu sehingga menyebabkan si ototnya itu terlalu apa tadi dekat? Iya, terlalu dekat atau terlalu jauh. Jadi tidak seimbang, terutama dengan yang sebelah kiri. Gitu. Karena kan kalau dia masalahnya karena dua-dua kakinya, dua-duanya dong yang sakit. Kalau dia hanya satu ya mungkin. Jadi ya itu tadi pemilihan sepeda yang tidak tepat gitu ya, atau mungkin sepedanya 1/3 kali ya, itu bisa jadi kan sepeda satu keluarga satu rumah gitu, satu jadi keluarga ganti-ganti satu rumah gitu. Saya bukan menganjurkan semua keluarga untuk membeli sepeda masing-masing satu. Nah, nanti saya bisa diprotes bapak ibu di rumah nih, wah ini dokternya nyuruh saya beli semua sepeda. Enggak, tapi ya diukur ketinggian sadelnya sehingga sesuai. Kan bisa juga kan ada satu sepeda yang bisa dinaik turunkan itu ya dok ya. Artinya sadelnya. Kan mau misalnya yang pakai kakaknya, besoknya adeknya tinggal disesuaikan aja gitu. Jangan lupa disetting dulu gitu kan. Maksudnya seperti tinggi itu. Sadel saya rasa pasti disetting. Tapi yang tidak bisa disetting itu adalah jarak antara tubuh kita ke stang. Ya, itu kita nggak bisa setting tuh. Jadi kalau sepeda begitu ya begitu aja. Kalau mau disetting ya diganti dulu stangnya. Repot kan setiap momen sepeda ganti stang. Ada yang modelnya macam-macam ya, ada yang kesini, ada yang di. Iya, jadi jaraknya ke bar itu, ke handlebar itu sebenarnya ada jaraknya. Jadi kita itu nggak bisa kita setting. Kita hanya bisa ngukur ketinggiannya untuk sadel. Yang itu kita nggak bisa. Terus yang kemungkinan kedua tadi ya mungkin ada memang sarafnya yang di usia kejepit. 23 tahun bisa HNP aja. Itu justru di usia muda. Yang tadi saya sampaikan yang ada ada yang warna merah ini yang nonjol, justru di usia muda. Itu bakat-bakatan juga atau memang tidak? Mungkin ada riwayat trauma atau benturan pada waktu lebih muda lagi usianya. Tapi gitu. Dulu nggak ada keluhan mungkin atau mungkin bagaimana? Tidak, waktu itu ada keluhan tapi hilang, didiamkan saja. Saat bersepeda tadi dengan posisi kan juga tidak disampaikan ya sepedanya sepeda apa, sepeda road bike atau sepeda mountain bike ya. Mungkin kalau road bike ya dia ada tekan ke sini bisa saja penjalaran di bokong gitu. Ya orang bilang saraf kejepit lah gitu. Jadi juga perhatikan juga nyerinya juga ya dok ya, nyerinya ini lokal saja atau bisa sampai menjalar. Itu juga sudah berapa lama nih keluhannya. Betul. Gitu ya. Dan hilang nggak dengan istirahat? Hilang nggak dengan ini istirahat juga tidak diapa-apain ya dok ya? Iya istirahat aja. Jadi si punggungnya diistirahatkan, jangan melakukan aktivitas fisik yang melibatkan punggung itu saja. Gitu ya. Intinya istirahat aja lah intinya gitu, nggak usah dikasih intervensi macam-macam yang mungkin ya tadi pijat kan. Takutnya ada resiko gitu ya, atau mungkin pakai kompres yang ice itu loh dok. Iya, kalau untuk koyo ya, untuk apa, itu kan tidak ada sama sekali manipulasi ya. Ya bahkan minum obat paracetamol pun ya itu hanya begitu saja. Mengurangi rasa nyeri gitu. Cuma kalau sudah sampai ada masa, apalagi yang ya saya kadang-kadang kalau pijat itu, saya juga suka dipijat ya sebenarnya. Tapi kalau dipijat itu dia makin kita sakit, makin dipijat lagi, makin sakit, padahal sebenarnya ya kan kita curiga ya, ini kalau dipijat sakit apa ototnya ada yang robek atau apa gitu. Jadi kan sebenarnya yang penting ya ini juga kewajiban kita sih para dokter ya untuk mengedukasi kepada pasien. Yang penting itu tahu dulu apa sih sakitnya. Kalau masalah treatmentnya kita juga nggak harus ke dokter. Banyak alternatif untuk nyeri ya, chiropractic, kemudian massage ya untuk pijat, fisioterapi udah bagian dari dokter sih sebenarnya. Ya banyak pilihannya, tapi tahu dulu deh. Apalagi kalau udah nyerinya tuh yang berlarut-larut ya, udah 2 minggu lebih nih masih sakit terus nih. Itu jangan anggap sepele gitu.
Ya, Dan mungkin kalaupun mau bersepeda tadi ada diperhatikan ini nggak sih dong, limitnya ada nggak sih gitu ya? Intinya mungkin berapa lamanya atau berapa jaraknya, yang dibilang jangan terlalu diporsir itu bagaimana? Karena setiap individu kan pasti punya target yang berbeda-beda, terus kebiasaan yang berbeda-beda pula. Tapi secara umum kalau sudah ada kondisi baik itu HNP atau lumbal stenosis ataupun kondisi yang lainnya tadi bagaimana dokter? Iya, itu juga penting ya kita untuk mengukur kemampuan kita, karena kalau orang yang sudah terbiasa bersepeda ya dari muda yang gitu, semi pro lah, saya lihat kan banyak sekarang tuh kumpulan yang memang sudah keren lah menurut saya, gitu komunitas ya. Mereka tuh biasanya beramai-ramai untuk meningkatkan staminanya masing-masing. Tapi kalau yang orang yang ngaclok-ngaclok itu loh, oh saya ikut dong, ikut gitu. Padahal mereka tuh udah training udah 1 bulan lebih gitu, udah jarak tempuhnya udah jauh, kemudian dia tiba-tiba datang ngikutin karena malu kan, ketinggalan, wah ini gue harus kejar nih. Nah diporsir itu tadi ya. Iya, akhirnya overtrain gitu. Akhirnya dia tuh overtrain ya. Ya kemampuan ya di luar kemampuannya lah gitu. Jadi dia memaksakan, intinya itu sih. Jadi kita harus sadar juga gitu sebagai manusia tuh walaupun sama-sama kita usianya sama, tapi kemampuannya mungkin berbeda ya, nggak semuanya sama ya. Itu udah gifted loh. Itu sama kayak tulang belakang ya. Tulang belakang itu tadi saya bilang ada orang yang ligamennya lentur. Ya, aduh, saya kok lentur dok? Kenapa saya dapat gini? Saya punya pasien begitu ya. Loh, ya itu juga merupakan satu kelebihan juga gitu. Sebenarnya kalau dia ligamennya lentur, dia disuruh jadi pesenam, mungkin dia bisa atlet nasional. Dia bisa lentur banget ya gerakannya. Kalau dimanfaatkan gitu ya dok? Iya, gitu. Jadi memang dilihat-lihat juga tadi kondisinya, artinya mengukur diri tadi ya dok ya. Artinya usia juga nggak jadi patokan ya, usia muda, usia maaf tua. Apabila memang kondisinya tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan juga, karena tadi ada mengingat komplikasi gitu ya dok ya. Wah benar, ada pimpinan memang saya, bos saya ortopedi ya, itu 64 years old, ya 64 tahun, dia bisa melakukan pull up ya itu 13 kali. Dokter ortopedi, ya dokter Henry Suendra. Oh halo dok. Wah itu kaget deh, oh ini kok bisa ada kayak begitu, coba lihat di YouTube segala macam ya, bisa ada yang kayak gitu. Jadi artinya, tapi dia melakukan itu bukan langsung gitu. Dia tuh melakukan latihan yang luar biasa intensif yang saya pun nggak bisa ngimbangin beliau gitu kalau dia melakukan olahraga. Nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Pasti ada jadi bisa saja gitu nanti. Semua orang tuh intinya kita bisa meningkatkan kemampuan aktivitas fisik kita, otot kita bisa kita maksimalkan, tapi harus dengan latihan yang intensif dan komitmen yang kuat. Karena tadi perhatikan juga ya resiko komplikasi ya dok ya. Walaupun memang tidak mengancam nyawa kan, atau bisa juga gitu kalau ini dibiarkan terus lama-lama, tergantung kasusnya juga sih tadi dok. Ya, mungkin. Ya kalau misalnya jepitan saraf kemudian dipaksakan terus makin dorong tadi yang saya bilang tuh si HNP-nya makin keluar mendorong sarafnya, ya akhirnya bisa terjadi kelumpuhan. Oh iya, itu dia ya. Jadi harap lebih berhati-hati juga gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari Dr. Charles ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Charles Siagian, SPOTK Spine, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang. Dari Rumah Sakit Tebet, Jakarta, masih membahas mengenai sepeda dan kesehatan tulang belakang ya. Dan Dr. Charles lanjutkan sebelum ke closing statement. Jadi sebetulnya sih kalau kita bicara bagaimana sih mencegah supaya tidak terjadi nyeri di area tulang belakang kita jika kita ingin bersepeda. Ini berlaku bagi semua orang ya, khususnya juga buat yang mungkin sudah ada problem dan dianjurkan untuk bersepeda, sepedanya ini sudah dapat nih yang cocok gitu kan. Kemudian apa yang perlu dilakukan, tahapan-tahapannya ya sebagai edukasi, kira-kira apa yang bisa dokter sampaikan di sini? Ya, untuk pemirsa Alsinta yang mungkin sudah bersepeda atau ingin bersepeda dengan sebelumnya memiliki masalah di tulang belakang. Yang pertama, memang konsultasikan dulu ke dokternya ya.
saya yakin kalau pasien dengan tadi skoliosis, pasien dengan HNP, lumbar stenosis itu pasti sudah berkonsultasi dengan dokter tulang belakang, spine-nya, dimanapun rumah sakitnya. Saya yakin pasti sudah. Kalau belum, ya dia tahu dari mana dia punya sakit itu. Ya. Konsultasikan dulu ke mereka bahwa kira-kira apa olahraga yang cocok. Ya, sepeda itu salah satu yang cocok. Kemudian bila bersepeda pun tadi saya bilang kalau memang HNP dia nyeri pada saat membungkuk, ya jangan pilih yang road bike, ya pilihlah yang sepeda yang upright, yang ke atas ini, yang mountain bike misalnya. Kemudian pasien juga yang nyeri pada saat justru tegak begini, ya pilihlah sepeda yang membungkuk. Disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Betul, ya dengan skoliosis tadi saya sampaikan ya lebih baik yang tegak. Kemudian yang kedua, kalau memang belum punya sepeda, ya sebaiknya berkonsultasi dengan orang-orang yang paham akan sepeda. Biar nggak salah beli. Biar nggak salah beli gitu. Terutama untuk jarak sumbu tubuh kita ya. Baik itu jarak dari saddle pedalnya, kemudian jarak ke handlebarnya, ke pegangannya, stangnya, ya itu harus disesuaikan. Ya, konsultasikanlah dengan para ahlinya. Kemudian yang ketiga, ya pemilihan sepeda itu juga sangat penting ya. Maksud saya kalau sepeda dengan ban lebih besar, lebih tebal bannya, ada shock breakernya, itu tentunya lebih empuk. Untuk pasien-pasien yang sudah tulangnya keropos, ya kebayang ya, kalau dia nggak ada shock breaker, bannya tipis, lewat jalan ajut-ajutan, waduh tulangnya duduk. Jalannya menanjak ya, gitu. Itu bisa naik sepeda, sebelum naik sepeda tinggi 175, setelah naik sepeda tinggi 160 kali. Gepeng dia ya, gara-gara ajut-ajutan. Ya, jadi pilih ban yang tebal, kemudian ada shock breakernya, supaya dia lebih lembut bantingannya. Gitu. Dan yang terakhir, bila memang setelah bersepeda, sudah mengikuti saran, ya kemudian tetap ada rasa sakit di punggung, ya, yang tidak hilang, ya ini terus digaris bawah ini, yang tidak hilang dalam waktu paling tidak 10 hari, 1 minggu 10 hari, sebaiknya berkonsultasilah ke dokter untuk diagnostik sebenarnya apa sih yang terjadi, jangan-jangan ada problem, masalah. Nah, kalau untuk tadi secara garis besar, untuk orang yang ingin bersepeda, tanpa memiliki riwayat sakit tulang belakang, sebenarnya tetap mengikuti aturan tadi, ya cari sepeda yang baik, cari kalau bisa ban yang tebal, dan yang terakhir ya persiapkanlah otot-otot Anda di dalam bersepeda, karena sepeda itu nggak cuma butuh jantung, ya jadi orang mikir, waduh ini jantung saya mau latihan jantung, bukan, sepeda itu olahraga dengan semua otot tuh bekerja gitu, terutama otot punggung, ya otot paha, ya betisnya. Betul. Makanya orang bilang betis tukang beca, kan? Betis tukang beca itu sebenarnya dari situ ya, karena dia otot gastroknya itu bekerja gitu. Ya, bukan cuma hanya jantung saja, latihlah itu, stretching, pemanasan di awal dan cooling down di akhir supaya ya ototnya itu tetap terjaga. Pemanasan pendinginannya jangan lupa juga. Betul, gitu ya. Ya, dan juga lagi protokol kesehatannya juga. Nah, itu juga ya. yang paling penting, protokol kesehatan. Ya, saat ini kan banyak sekali ya, kita lihat di jalanan juga ya, kalau bisa, bukan kalau bisa ya, harus pakai masker. Bawalah hand sanitizer ya kemana-mana, semprot tangannya setelah itu. Oke, gitu. Baik dokter, karena waktu juga yang terbatas, jadi closing statementnya singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua. Silakan Dr. Charles. Ya. Pemirsa Sinta, dari yang tadi harus saya singkat lagi ya ini ya. Ya, penting sekali ya untuk mengenali diri Anda sendiri. Ya, tiap manusia itu dilahirkan dengan kemampuan yang sangat individualistik ya. Jadi tidak sama. Jangan melihat orang pengen gini, ngeliat ini pengen gini ya. Jadi akurlah kemampuan Anda. Bila Anda ingin menyamai orang, ya Anda latihlah. Latih otot Anda, persiapkan dirinya, latihan lebih giat lagi supaya bisa menyamai orang. Kemudian yang kedua, yang terakhir, ini bila Anda mengalami tadi ya sakit, jangan menjadi dokter. Self-medication gitu. Saya bukan bilang Anda nggak bisa jadi dokter, tapi cobalah kalau sudah telah
beristirahat, kemudian sudah menunggu selama 7-10 hari, konsultasilah ke dokter. Setelah itu terserah Anda, karena itu nanti pilihan. Biarlah dokter nanti yang memberikan saran kepada Anda. Saya kira itu, dan selamat bersepeda, semoga tulang belakangnya selalu sehat. Amin. Oke, terima kasih Dr. Charles telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter ya. Salam goes ya, Dok ya. Salam goes, betul. Oke, baiklah pemirsa. Terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningsih beserta seluruh yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.